Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Wijaksana, absen 15 dari 1234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hutafianto, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Akbar, nomor absen 25. Saya Muhammad Kamaluddin, nomor absen 28. Untuk langkah pertama, lakukan import file FreePBX server. Di sini kita hanya menggunakan satu FreePBX server. Kemudian klik next, import. Oke, tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai, masuk ke menu setting dan ubah network adapter menjadi host only, karena hanya akan menggunakan satu server saja. Oke, kemudian klik start. Setelah itu login sebagai root. Kemudian melakukan konfigurasi IP dengan mengetikkan perintah vim/etc/sysconfig/network min scripts /ifcfg min eth 0, kemudian enter. Untuk langkah selanjutnya yaitu ganti boot proto yang dari DHCP menjadi statik. Kemudian di bawahnya IPv4 kita beri IP address yaitu dengan IP 192.168.100.254. Kemudian kita beri juga netmask yaitu 255.255.255.0. Kemudian klik wiki, kemudian kita restart yaitu service network restart. Lalu jika muncul oke, berarti pengerestatan berhasil. Kemudian kita pergi ke network and internet setting atau ke pengaturan, kemudian ubah change adapter option, ubah IP di change adapter option, kita ubah IP PC yaitu yang IP dari VirtualBox. Kita klik properties, kemudian internet protocol version 4, kita beri IP 192.168.100.2. Lalu gateway-nya kita ganti dengan 192.168.100.254, yaitu IP yang sesuai dengan IP server. Dan klik OK, close. Lalu kita buka Chrome, ketikkan IP 192.168.100.254 yaitu IP server. Setelah muncul tampilan seperti berikut, maka kita akan disuruh untuk membuat user. Masukkan username dengan nama bebas, password dengan bebas, yang penting mudah diingat. Kemudian isi ulang password. Lalu untuk email bebas,
Setelah mengisi semua kolom, langsung klik setup sistem. Oke, masuk pada free payback administration, kemudian masukkan kembali user akun yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah selesai, continue. Kemudian klik submit, lalu klik abort. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, langsung klik apply config. Oke, kemudian masuk pada tab application, masuk pada menu extension. Di sini kita akan membuat extension 4, yaitu sebagai berikut. Untuk user extension diisi dengan angka, display name diisi dengan nama bebas, kemudian untuk secret diisi dengan password. Setelah saya langsung klik submit dan lakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya hingga semua extension berhasil dibuat semua. Di sini kita membuat 4 extension ya. Setelah extension berhasil dibuat semuanya, langsung klik apply config, tunggu hingga selesai untuk menyetujui. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menginstal aplikasi softphone yang dibutuhkan. Oke, di sini kita memakai 3CX Phone, lalu Zoiper, kemudian Micro SIP, lalu X Lite. Oke, setelah muncul gambar seperti ini, kita klik finish terlebih dahulu. Kita cari lagi aplikasi softphone-nya, installer aplikasi softphone. Kemudian kita klik next, kemudian kita pilih yang I accept dan klik next lagi. Pastikan instalasinya itu dilakukan di local disk C ya, sebagai main hard disk. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu klik finish jika selesai. Dan kita akan masuk ke dalam aplikasi softphone-nya. Selanjutnya kita install X Lite-nya di X Lite setup. Jika tampilan seperti klik next, kemudian klik pilih I accept dan next lagi sama seperti tadi, dan pilih yes, kemudian OK, dan X Lite akan terbuka secara otomatis. Status, kemudian kita install Zoiper. Oke, setelah masuk ke page installer, kita klik next, kemudian kita pilih I accept lagi dan next. Kita klik next, kita klik next lagi dan pilih 64 bit, kemudian klik next. Tunggu proses instalasinya hingga selesai.
Setelah selesai kita klik finish di installation page dari Zoiper. Oke, setelah selesai kita masuk ke aplikasi 3CX dan kita akan membuat room. Di account name-nya kita akan isi dengan room 1. Kemudian color ID-nya kita isi dengan 2001. Selanjutnya untuk ekstensi kita akan isi dengan 2001, begitu juga dengan ID dan password yang sudah kita setup di awal. Kemudian di I am in the office kita ketikkan IP 192.168.100.254 yaitu IP server. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada Softphone X Lite. Kita klik add, kemudian display name-nya kita ketik room 2 dengan username 2002. Kemudian password kita isi seperti yang sudah kita setup di awal tadi. Kemudian domain kita isikan dengan IP 192.168.100.254. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini kita allow akses saja. Kemudian kita lanjut ke Zoiper 9. Kita buka aplikasi Zoiper 9-nya. Oke, di tampilan ini kita klik saja continue as free user. Karena kita akan login sebagai guest di sini. Kita ketik username-nya 2003 ya, dan dengan password yang udah kita setup di awal. Kita klik login. Oke, setelah itu kita masukkan hostname. Kita ketikkan IP 192.168.100.254 ya, sebagai IP server. Kemudian kita klik next, klik skip, dan kita tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai kita klik next dan kita klik configure start test dan kita pilih yes, start test. Kita skip dan klik finish. Oke, setelah melakukan konfigurasi pada semua softphone, langkah berikutnya yaitu merupakan langkah yang paling penting, yaitu dengan menonaktifkan semua yang tidak dibutuhkan pada call waiting dengan cara seperti berikut. Dengan mengetikkan bintang 71 untuk menonaktifkan call waiting seperti pada Google Chrome. Oke, sudah 2. Untuk yang Zoiper jangan, karena di sini kita akan menggunakan Zoiper sebagai acuan. Oke, di refresh dan sudah hilang tanda centang. Untuk Zoiper yaitu 2003. Untuk 2004 di sini tidak digunakan. Untuk cadangan. Oke, selanjutnya tinggal melakukan proses calling pada masing-masing softphone. Akan tetapi di sini kita menggunakan Zoiper sebagai acuan. Oke, untuk melakukan calling sebagai berikut. Untuk softphone X Lite melakukan panggilan pada Zoiper dengan mengetikkan 2003 yaitu extension dari Zoiper. Oke, di sini sudah masuk, tinggal diangkat. Oke, setelah berhasil tersambung antar dua perangkat, kemudian 3CX untuk mencoba menelpon Zoiper di tengah antara dua perangkat yang sudah saling terhubung dengan mengetikkan 2003 kemudian calling. Oke, di sini 3CX sudah masuk pada Zoiper dan kita angkat. Nah, sudah masuk. Tapi untuk softphone X Lite di sini tidak terhenti ya.
akan tetapi masih tetap terjalan, tetapi tidak bisa berbicara atau sedang waiting. Nah, jika telepon dari 3CX ditolak, maka akan kembali seperti semula, yaitu bisa saling terhubung antara Zoiper dan X-Lite seperti berikut. Oke, coba diakhiri. Oke, selanjutnya dari 3CX untuk yang pertama 2003 menghubungi Zoiper. Setelah masuk langsung diangkat. Nah, di tengah panggilan yang saling terhubung antar dua perangkat tersebut, softphone dari X-Lite mencoba untuk melakukan panggilan pada Zoiper seperti berikut. Ketikan 2003 pada aplikasi softphone X-Lite. Oke, di sini sudah masuk dari panggilan dari X-Lite. Oke, langsung diangkat. Oke, angkat. Nah, jika diangkat, maka untuk aplikasi 3CX akan terhenti untuk sementara. Akan tetapi di panggilan tidak terakhiri atau panggilan tidak berakhir, tetapi masih terus berjalan meskipun tidak bisa saling berbicara. Nah, oke, seperti yang bisa dilihat, waktunya masih berjalan untuk 3CX, sama untuk X-Lite. Untuk X-Lite sama, jika panggilan diakhiri maka akan tersambung ulang dengan 3CX. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi call waiting sudah berhasil. Oke.